Apakah Anda tahu bahwa minuman sederhana di pagi hari, seperti secangkir kopi hangat, bisa menyimpan rahasia besar bagi kesehatan tubuh kita? Baru-baru ini, seorang kakek berusia 75 tahun mengalami perubahan signifikan dalam kesehatannya. Bukan karena obat atau terapi mahal, melainkan karena satu hal yang selama ini dianggapnya sepele, kebiasaan minum kopi. Selama ini, banyak orang hanya mengenal kopi sebagai pengusir kantuk, teman ngobrol, atau pelengkap saat membaca koran di pagi hari. Namun, tahukah Anda bahwa ada fakta mengejutkan tentang kopi yang belum banyak diketahui, terutama oleh para lansia? Ada yang mengatakan bahwa kopi bisa membuat jantung berdebar atau mempercepat penuaan. Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa kopi justru dapat melindungi otak dari pikun, membantu mencegah serangan jantung, dan bahkan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Apakah kopi adalah teman bagi tubuh kita yang menua, ataukah musuh diam-diam yang perlahan merusak kesehatan? Dalam video ini, kita akan membongkar 6 fakta mengejutkan tentang kopi yang mungkin belum Anda dengar. Fakta-fakta ini bisa mengubah cara Anda melihat kopi selamanya. Bukan cuma mitos, tetapi berdasarkan data ilmiah dan pengalaman nyata dari banyak lansia di dunia. Jika Anda berusia 60 tahun ke atas, atau peduli pada kesehatan orang tua, kakek, atau nenek Anda, maka video ini sangat penting untuk disimak sampai akhir. Jangan lewatkan informasi yang bisa menyelamatkan hari-hari ke depan. Siapkan secangkir kopi hangat, duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai perjalanan mengejutkan ini. Fakta 1, kopi dapat menurunkan risiko. Penyakit Alzheimer. Tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana minum kopi di pagi hari bisa menjadi salah satu pelindung terbaik bagi otak kita di usia lanjut? Penyakit Alzheimer adalah salah satu momok terbesar bagi lansia. Penyakit ini bukan hanya membuat kita mudah lupa, tetapi juga bisa merenggut kemampuan untuk mengenali keluarga, berkomunikasi, bahkan merawat diri sendiri. Banyak orang mengira Alzheimer adalah bagian alami dari proses penuaan, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperlambat atau bahkan mencegahnya. Salah satunya mungkin ada di cangkir kopimu. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa kafein, salah satu senyawa aktif dalam kopi, memiliki efek yang sangat menarik terhadap fungsi otak. Sebuah studi besar yang dilakukan oleh Universitas Florida menemukan bahwa orang berusia di atas 65 tahun yang rutin mengonsumsi kafein memiliki kemungkinan lebih rendah terkena Alzheimer dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Kafein bekerja seperti penjaga malam bagi otak. Ia membantu mencegah penumpukan plak beta amiloid, yaitu zat lengket yang biasanya ditemukan di otak penderita Alzheimer. Plak ini bisa mengganggu komunikasi antar sel otak dan membuat otak perlahan-lahan kehilangan kemampuannya. Kopi juga mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan kerusakan sel otak akibat radikal bebas. Namun, tentu saja, semua manfaat ini berlaku jika kopi dikonsumsi dengan bijak. Terlalu banyak kafein bisa menyebabkan masalah lain seperti gangguan tidur,
gelisah, atau peningkatan tekanan darah. Para ahli menyarankan konsumsi kopi yang sehat untuk lansia adalah 1 hingga 2 cangkir per hari, tanpa gula berlebihan dan tanpa campuran krim yang tinggi lemak jenuh. Yang menarik, efek perlindungan kopi terhadap otak tidak hanya berlaku pada penderita Alzheimer, tetapi juga pada mereka yang mengalami gangguan daya ingat ringan, pikun. Dalam beberapa kasus, konsumsi kopi secara rutin bisa membantu menjaga konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat otak tetap aktif di usia senja. Namun, perlu diingat bahwa kualitas kopi juga sangat penting. Kopi instan yang dicampur gula dan bahan kimia tambahan justru bisa memberi efek sebaliknya. Jika ingin mendapatkan manfaat maksimal, pilihlah kopi hitam murni yang diseduh tanpa tambahan pemanis buatan. Minumlah di waktu yang tepat, yaitu pagi hari atau maksimal sebelum pukul 3 sore agar tidak mengganggu tidur malam. Jadi, jika Anda mulai sering lupa menaruh kunci, lupa nama orang, atau merasa pikiran makin lambat, mungkin sudah saatnya Anda mempertimbangkan kopi sebagai sahabat pagi hari. Bukan hanya untuk membangunkan tubuh, tetapi juga untuk menjaga otak tetap tajam dan waspada. Kopi, jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi perisai alami terhadap penyakit yang paling ditakuti para lansia. Bukan sulap, bukan sihir, tetapi hasil dari penelitian panjang yang kini mulai membuka mata banyak orang. Luar biasa, bukan? Fakta 2. Kopi bisa memperkuat. Fungsi jantung-jantung adalah mesin utama tubuh kita. Sejak lahir hingga usia senja, jantung bekerja tanpa henti, berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari dan memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, jantung mulai mengalami penurunan fungsi. Pembuluh darah bisa mengeras, detak jantung menjadi tidak teratur, dan risiko serangan jantung meningkat. Namun, siapa sangka bahwa secangkir kopi yang sederhana bisa menjadi salah satu pendukung kesehatan jantung secara alami. Selama bertahun-tahun, kopi sering dianggap sebagai musuh bagi kesehatan jantung. Banyak orang percaya bahwa kopi menyebabkan jantung berdebar atau tekanan darah melonjak. Tapi, riset-riset terbaru justru membalikan pandangan lama ini. Dalam batas wajar, kopi ternyata dapat membantu menjaga kekuatan dan kesehatan jantung, terutama bagi para lansia. Sebuah studi besar dari Journal of the American College of Cardiology menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara rutin dalam jumlah sedang, yaitu 1 hingga 2 cangkir per hari, dapat menurunkan risiko gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Penelitian ini bahkan dilakukan terhadap lebih dari 400.000 peserta selama 10 tahun. Lalu, bagaimana kopi bisa memberikan manfaat sebesar itu? Rahasianya ada pada kandungan antioksidan dalam kopi seperti polifenol dan asam klorogenik. Senyawa-senyawa ini membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan, mencegah pembentukan plak kolesterol, dan memperlancar aliran darah ke jantung. Dengan kata lain, kopi bekerja seperti pelumas alami bagi sistem peredaran darah kita. Selain itu, kopi juga memiliki efek antiinflamasi
yaitu membantu menurunkan peradangan di dalam tubuh, termasuk di pembuluh darah. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung pada lansia. Dengan rutin minum kopi dalam jumlah tepat, Anda bisa membantu menurunkan risiko peradangan tersebut. Namun, tentu saja ada catatan penting. Kopi hanya bisa menjadi teman bagi jantung jika diminum dengan bijak, tidak berlebihan, dan tanpa tambahan gula atau krim tinggi lemak. Terlalu banyak kafein bisa menyebabkan palpitasi, jantung berdebar, gelisah, atau insomnia yang justru berbahaya bagi penderita gangguan irama jantung. Karena itu, jika Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan jantung tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menambah konsumsi kopi harian. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah jenis kopi yang dikonsumsi. Kopi hitam tanpa gula adalah pilihan terbaik. Hindari kopi instan yang mengandung banyak pemanis, perasa buatan, atau bahan tambahan lain yang bisa merusak metabolisme tubuh. Selain itu, waktu minum kopi juga penting. Minumlah di pagi atau siang hari dan hindari konsumsi di malam hari karena bisa mengganggu kualitas tidur. Tidur yang tidak nyenyak justru akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menjaga jantung mereka hanya dengan menikmati secangkir kopi tiap pagi. Bahkan, dalam beberapa kasus, lansia yang sebelumnya merasa cepat lelah atau kurang tenaga melaporkan adanya peningkatan stamina setelah rutin minum kopi secara bijak. Namun, ingatlah bahwa kopi bukan pengganti gaya hidup sehat. Ia hanya bagian kecil dari pola hidup yang lebih besar. Tetaplah aktif bergerak, makan makanan sehat, kelola stres, dan tidur cukup. Kombinasi inilah yang akan benar-benar melindungi jantung hingga usia lanjut. Jadi, lain kali Anda menyesap kopi di pagi hari, bayangkan bahwa Anda sedang memberikan hadiah kecil bagi jantung Anda, organ yang terus bekerja tanpa henti sejak hari pertama Anda dilahirkan. Kopi yang sederhana ini bisa menjadi penjaga kekuatan Anda di usia senja. Fakta 3. Kopi dapat membantu pergerakan usus. Bagi banyak lansia, buang air besar tidak lagi semudah saat masih muda. Beberapa mungkin mengalami sembelit atau konstipasi, kondisi yang sangat umum terjadi di usia 60 tahun ke atas. Namun, tahukah Anda bahwa secangkir kopi bisa membantu mengatasi masalah ini? Kopi, baik yang mengandung kafein maupun decaf tanpa kafein, memiliki kemampuan untuk merangsang otot-otot usus besar. Efek ini dikenal sebagai refleks gastrokolik, yaitu respons tubuh ketika lambung terisi, memberi sinyal ke usus besar untuk mulai bergerak. Kafein dalam kopi memperkuat refleks ini sehingga mendorong tinja keluar lebih cepat dari tubuh. Selain itu, kopi juga meningkatkan produksi hormon gastrin yang memicu kontraksi otot-otot pencernaan. Akibatnya, gerakan usus menjadi lebih aktif dan teratur. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa ingin buang air besar tak lama setelah minum kopi, terutama di pagi hari. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kopi bisa bersifat iritatif bagi lambung, terutama jika diminum dalam keadaan perut kosong. Bagi lansia yang memiliki riwayat asam lambung atau GERD,
Disarankan untuk tidak minum kopi saat perut masih kosong. Sebaiknya konsumsi kopi setelah sarapan ringan agar tidak memperparah kondisi lambung. Kedua, jangan berharap kopi saja bisa menyelesaikan semua masalah pencernaan. Untuk menjaga kelancaran buang air besar, lansia juga perlu mengonsumsi serat, banyak minum air putih, dan tetap bergerak meski hanya dengan berjalan kaki ringan setiap hari. Ketiga, hindari kopi yang terlalu manis atau yang dicampur dengan susu tinggi lemak karena bisa justru memicu kembung dan membuat sistem pencernaan bekerja lebih lambat. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa kopi bisa membantu menurunkan risiko kanker usus besar, terutama jika dikonsumsi secara rutin dalam jumlah sedang. Hal ini dipercaya karena efek stimulasi kopi terhadap gerakan usus mempercepat pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh, sehingga racun tidak terlalu lama menumpuk di saluran pencernaan. Jadi, bagi Anda yang sudah sering merasa seret saat ke belakang, jangan buru-buru ambil obat pencahar. Cobalah lebih dulu dengan langkah alami. Minum kopi hitam hangat di pagi hari setelah makan. Akan ada perbedaan yang terasa, tapi ingat, dengarkan tubuh Anda sendiri. Jika kopi membuat perut Anda perih atau kembung, mungkin Anda perlu menyesuaikan porsi atau jenis kopinya. Kesimpulannya, kopi bukan hanya teman atau pengusir kantuk, ia juga bisa menjadi sekutu alami untuk melancarkan pencernaan, terutama di usia senja. Nikmatilah kopi dengan bijak dan jadikan kesehatan pencernaan sebagai bagian dari pola hidup sehat setiap harinya. Fakta 4. Kopi bisa meningkatkan energi dan suasana hati. Banyak orang mengira bahwa merasa lelah, lesu, dan tidak bersemangat adalah hal yang wajar saat usia menua. Tapi bagaimana jika rasa lelah itu bisa dikurangi dan suasana hati bisa diperbaiki hanya dengan secangkir kopi? Ya, ini bukan sekadar sugesti. Penelitian menunjukkan bahwa kopi tidak hanya membantu tubuh tetap terjaga, tetapi juga dapat meningkatkan energi dan memperbaiki suasana hati, terutama bagi lansia yang sering merasa mudah lelah, mengantuk di siang hari, atau cenderung murung. Kunci dari semua itu ada pada kandungan kafein dalam kopi. Kafein bekerja dengan cara menghambat senyawa adenosin, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk dan lelah. Ketika adenosin ditekan, tubuh secara alami menjadi lebih waspada, penuh energi, dan fokus. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih segar dan siap memulai hari setelah menyesap kopi di pagi hari. Namun, bukan hanya energi fisik yang meningkat. Kafein juga merangsang pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, zat kimia yang berperan dalam menciptakan perasaan senang dan nyaman. Efek ini bisa membantu mengurangi gejala depresi ringan dan meningkatkan motivasi yang sangat penting bagi para lansia agar tetap aktif dan bahagia. Sebuah studi menarik yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kopi secara rutin memiliki risiko depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kopi. Bahkan, hanya dengan 2 cangkir kopi per hari, risiko tersebut bisa turun hingga 15%. Mengapa ini penting?
karena banyak lansia yang diam-diam mengalami kesepian, kehilangan semangat, atau perubahan suasana hati, terutama setelah pensiun, kehilangan pasangan, atau berkurangnya interaksi sosial. Hal-hal kecil seperti bangun pagi dengan penuh energi atau merasa lebih ceria bisa sangat berarti untuk kualitas hidup. Namun, sekali lagi, semuanya harus dilakukan dengan bijak. Kopi memang bisa memberi dorongan energi, tapi jika dikonsumsi terlalu banyak atau terlalu sore, bisa menyebabkan gangguan tidur. Bagi lansia, kualitas tidur adalah hal yang sangat penting. Karena itu, waktu terbaik untuk minum kopi adalah di pagi hari atau sebelum jam 3 sore, agar tubuh tetap punya waktu untuk tenang menjelang malam. Selain itu, jenis kopi juga perlu diperhatikan. Kopi dengan banyak gula atau tambahan perasa buatan bisa membuat kadar gula darah melonjak lalu turun tiba-tiba. Efeknya justru membuat tubuh merasa lebih lelah setelah beberapa jam. Solusinya adalah memilih kopi hitam tanpa gula atau menggunakan sedikit madu atau susu rendah lemak jika ingin rasa lebih lembut. Menariknya, efek positif kopi terhadap suasana hati juga sering muncul saat kopi dinikmati sebagai ritual harian. Misalnya, saat duduk di beranda menikmati matahari pagi, membaca buku, atau mengobrol ringan dengan keluarga. Kombinasi antara kafein dan momen-momen menyenangkan ini menciptakan rasa damai dan semangat yang alami. Namun, jika Anda sedang mengonsumsi obat tertentu, terutama obat untuk tekanan darah, jantung, atau gangguan tidur, sebaiknya diskusikan dulu dengan dokter sebelum meningkatkan konsumsi kopi harian. Meskipun alami, kafein tetap bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Jadi, jika Anda merasa tubuh sering lemas, mudah mengantuk, atau suasana hati turun naik, jangan buru-buru menyerah pada usia. Cobalah memulai hari dengan secangkir kopi yang hangat dan sederhana. Mungkin Anda akan terkejut dengan perubahan yang Anda rasakan, karena di balik aroma kopi yang menenangkan, tersembunyi kekuatan untuk membangkitkan semangat hidup, bahkan di usia senja. Fakta 5. Kopi bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah salah satu penyakit paling umum yang menyerang lansia. Bahkan, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengidapnya hingga muncul gejala seperti sering haus, luka yang sulit sembuh, atau penglihatan mulai kabur. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana seperti minum kopi secara rutin bisa membantu menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2? Ini bukan sekadar mitos atau omongan warung kopi. Ada banyak penelitian ilmiah yang mendukung fakta mengejutkan ini. Salah satu studi terbesar dilakukan oleh Harvard School of Public Health. Mereka menemukan bahwa orang yang minum hingga 4 cangkir kopi per hari memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Bahkan, ketika seseorang meningkatkan konsumsi kopinya selama periode 4 tahun, risiko diabetes bisa turun hingga 11%. Bagaimana mungkin? Ternyata, kopi mengandung senyawa alami seperti asam klorogenik dan trigonelin. Kedua zat ini membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah.
Semakin sensitif tubuh terhadap insulin, semakin baik tubuh mengatur gula dan risiko diabetes pun menurun. Tak hanya itu, kopi juga membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Artinya, setelah makan, lonjakan gula darah tidak terjadi secepat biasanya. Ini sangat penting, terutama bagi lansia yang mudah mengalami fluktuasi kadar gula darah. Namun, sebelum Anda buru-buru menyeduh kopi, ada peringatan penting. Manfaat kopi untuk diabetes hanya berlaku jika kopi diminum tanpa tambahan gula. Sayangnya, banyak lansia yang menikmati kopi dengan banyak gula, susu kental manis, atau krimer tinggi lemak. Minuman seperti ini justru membuat risiko diabetes melonjak. Bahkan, kopi yang dijual dalam kemasan atau yang dibuat dengan rasa-rasa manis bisa mengandung gula sebanyak 35 sendok teh per sajian. Karena itu, jika Anda ingin menjadikan kopi sebagai bagian dari upaya mencegah atau mengontrol diabetes, pastikan Anda mengonsumsi kopi hitam murni atau paling tidak tambahkan sedikit susu rendah lemak tanpa pemanis tambahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktu minum kopi. Minum kopi setelah makan bisa membantu tubuh mengolah gula lebih baik. Namun, jangan minum kopi terlalu malam karena bisa mengganggu tidur. Perlu Anda tahu, kurang tidur juga bisa meningkatkan risiko diabetes. Selain itu, penting juga untuk melihat gaya hidup secara keseluruhan. Kopi bisa membantu, tapi tidak akan banyak. Berarti jika pola makan tidak dijaga, tubuh jarang bergerak, atau stres tidak dikelola. Untuk hasil terbaik, kombinasikan kopi dengan makanan berserat tinggi, olahraga ringan seperti jalan kaki, dan pola tidur yang cukup. Menariknya, manfaat ini tidak hanya berlaku bagi orang yang belum terkena diabetes, tetapi juga bisa membantu mereka yang sudah terkena untuk mengontrol kadar gula darah. Beberapa lansia melaporkan bahwa mereka merasa lebih stabil energinya dan lebih jarang merasa lemas setelah mulai mengurangi gula dan mengganti minuman manis dengan kopi pahit. Namun, jika Anda sudah mengonsumsi obat diabetes, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengubah kebiasaan minum kopi. Karena kafein dalam jumlah tinggi bisa berinteraksi dengan obat tertentu atau memengaruhi tekanan darah pada sebagian orang. Jadi jika Anda sedang berusaha menjaga kadar gula darah atau ingin mencegah diabetes di usia senja, pertimbangkan untuk menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Tapi ingat, bukan kopi manis, bukan kopi sachet, melainkan kopi hitam sederhana, penuh manfaat, tanpa tambahan gula berlebihan. Karena kadang, langkah kecil seperti mengganti minuman manis dengan kopi hitam bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Fakta 6. Kopi bisa membantu proses detoksifikasi tubuh. Setiap hari, tubuh kita terpapar oleh berbagai racun, dari makanan yang kita konsumsi, udara yang kita hirup, hingga obat-obatan atau bahan kimia lain yang masuk ke dalam tubuh. Seiring bertambahnya usia, organ-organ seperti hati dan ginjal yang bertugas membersihkan tubuh dari racun mulai kehilangan efisiensinya. Namun, siapa sangka bahwa kopi yang kita nikmati setiap pagi bisa menjadi sekutu alami dalam proses detoksifikasi tubuh.
Kopi bukan hanya minuman pengusir kantuk. Dalam jumlah yang tepat dan dikonsumsi dengan bijak, kopi ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu tubuh membersihkan diri dari zat-zat berbahaya yang menumpuk seiring waktu. Salah satu alasannya adalah kandungan senyawa bioaktif dalam kopi seperti kahweol dan kafestol. Kedua senyawa ini dikenal memiliki efek hepatoprotektif, yaitu melindungi hati dari kerusakan. Penelitian menunjukkan bahwa kahweol dan kafestol dapat merangsang enzim-enzim di hati yang bertugas menetralisir racun dan membuangnya dari tubuh. Ini sangat penting bagi lansia, karena fungsi hati yang melemah membuat tubuh lebih rentan terhadap keracunan, kelelahan, dan penyakit. Dengan mengonsumsi kopi secara rutin, Anda bisa membantu hati tetap bekerja optimal meski di usia lanjut. Selain itu, kopi juga membantu meningkatkan produksi empedu, cairan yang diproduksi oleh hati dan berperan penting dalam pencernaan serta pembuangan limbah tubuh. Dengan meningkatnya produksi empedu, proses pembuangan racun dan kelebihan kolesterol menjadi lebih lancar. Bahkan, dalam beberapa praktik medis alternatif, kopi sudah lama digunakan dalam bentuk kopi enema, terapi pembersihan usus besar dengan larutan kopi, untuk membantu detoksifikasi hati. Meskipun metode ini kontroversial dan tidak disarankan tanpa pengawasan medis, fakta ini menunjukkan bahwa manfaat kopi untuk detoksifikasi telah lama menjadi perhatian para ahli. Namun, Anda tidak perlu melakukan metode ekstrem seperti kopi enema untuk mendapatkan manfaat detoksifikasi. Cukup dengan minum kopi hitam murni secara rutin setiap pagi, tubuh sudah bisa mendapatkan manfaat alami dari proses ini. Selain itu, kopi juga bersifat diuretik ringan yang membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan melalui urin. Hal ini membantu membersihkan ginjal dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Namun, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, karena sifat diuretiknya, kopi bisa menyebabkan tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Jika Anda rutin minum kopi, pastikan juga untuk cukup minum air putih sepanjang hari. Jangan sampai kopi malah membuat tubuh Anda dehidrasi, terutama jika Anda sudah lanjut usia dan tidak lagi merasakan haus sekuat dulu. Kedua, bagi lansia yang memiliki masalah serius pada ginjal atau hati, seperti gagal ginjal kronis atau sirosis hati, konsumsi kopi harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Meskipun kopi bermanfaat, setiap tubuh memiliki batasan dan kondisi masing-masing. Ketiga, hindari kopi yang dicampur dengan bahan-bahan yang justru menambah racun ke dalam tubuh, seperti gula berlebihan, pemanis buatan, atau krim dengan lemak trans. Kopi paling baik dinikmati dalam bentuk alami, hitam, hangat, tanpa tambahan yang tidak perlu. Terakhir, ingatlah bahwa proses detoksifikasi tubuh tidak bisa mengandalkan satu hal saja. Kopi bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat, tapi perlu dilengkapi dengan pola makan bersih, istirahat cukup, dan aktivitas fisik ringan. Dengan begitu, tubuh lansia tetap bisa bekerja optimal dalam membersihkan diri secara alami. Jadi, siapa sangka di balik warna hitam pekat dan aroma khasnya, kopi menyimpan peran besar dalam menjaga tubuh tetap bersih dari racun?
Bukan cuma nikmat di lidah, tapi juga bermanfaat untuk hati, ginjal, dan seluruh sistem detoksifikasi tubuh. Dengan menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda tidak hanya memulai hari dengan semangat, tapi juga membantu tubuh menjaga kebersihan dari dalam. Langkah kecil yang berdampak besar di usia senja. Fakta 7. Kopi bisa meningkatkan kesehatan kulit. Selain manfaat internal seperti melindungi otak, jantung, dan sistem pencernaan, kopi juga memiliki efek positif pada kulit, organ terbesar tubuh manusia. Bagi lansia, menjaga kesehatan kulit sangat penting karena seiring bertambahnya usia, kulit cenderung kehilangan elastisitas, menjadi lebih kering, dan lebih rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Kopi mengandung antioksidan kuat seperti polifenol dan asam klorogenik yang membantu melawan kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel kulit, menyebabkan penuaan dini, keriput, dan bahkan masalah kulit serius seperti kanker. Dengan rutin mengonsumsi kopi dalam jumlah sedang, Anda bisa membantu tubuh memerangi efek negatif dari radikal bebas ini. Namun, manfaat kopi untuk kulit tidak hanya berasal dari konsumsi internal. Bubuk kopi juga bisa digunakan sebagai eksfoliator alami untuk membersihkan kulit mati. Ketika digosokkan lembut pada kulit, bubuk kopi membantu mengangkat sel-sel kulit mati, meningkatkan sirkulasi darah di permukaan kulit, dan memberikan kilau alami pada wajah atau tubuh. Selain itu, kafein dalam kopi memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi pembengkakan dan lingkaran hitam di bawah mata. Inilah sebabnya mengapa banyak produk perawatan kulit yang mengandung kafein, terutama krim mata, sangat populer di kalangan orang dewasa. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika Anda menggunakan kopi sebagai eksfoliator, pastikan untuk melakukannya dengan lembut agar tidak merusak kulit yang sensitif, terutama bagi lansia yang cenderung memiliki kulit lebih tipis. Selain itu, hindari penggunaan kopi yang dicampur dengan gula atau bahan abrasif lainnya, karena ini bisa menyebabkan iritasi. Untuk hasil terbaik, kombinasikan manfaat eksternal kopi dengan pola makan sehat dan hidrasi yang cukup. Minum air putih secara teratur akan membantu menjaga kulit tetap terhidrasi, sementara kopi akan mendukung perlindungan dari dalam. Jadi, jika Anda ingin menjaga kulit tetap sehat dan awet muda meski di usia senja, pertimbangkan untuk menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, baik diminum maupun digunakan sebagai bahan perawatan kulit alami. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menikmati aroma dan rasa kopi, tetapi juga memberikan perhatian ekstra pada kesehatan kulit Anda. Setelah memahami 7 fakta mengejutkan tentang kopi, kita bisa melihat bahwa kopi bukan sekadar minuman pengusir kantuk. Di balik aroma dan rasanya yang khas, kopi menyimpan banyak manfaat luar biasa, terutama untuk tubuh yang menua. Dari melindungi otak dari risiko Alzheimer hingga membantu proses detoksifikasi alami tubuh, kopi bisa menjadi sekutu sehat bagi para lansia. Namun, penting untuk diingat bahwa semua manfaat ini hanya bisa didapatkan
jika kopi dikonsumsi dengan bijak. Berikut beberapa poin penting yang harus diperhatikan. 1. Pilih kopi murni dan berkualitas. Hindari kopi instan yang tinggi gula, pemanis buatan, atau bahan kimia tambahan. 2. Perhatikan porsi harian. Untuk lansia, cukup 1-2 cangkir per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa efek samping. 3. Minum kopi di waktu yang tepat. Pagi hari atau menjelang siang adalah waktu terbaik. Hindari minum kopi setelah sore hari agar tidak mengganggu tidur malam. 4. Dengarkan tubuh Anda. Jika kopi membuat Anda merasa tidak nyaman, seperti mual, perih di perut, atau jantung berdebar, kurangi konsumsinya atau konsultasikan dengan dokter. Menjaga kesehatan di usia lanjut tidak harus selalu rumit dan mahal. Kadang, cukup dengan memperbaiki kebiasaan kecil sehari-hari, seperti menikmati secangkir kopi hitam hangat, tubuh kita akan memberikan balasan yang luar biasa. Jadi, mulailah hari dengan semangat, nikmati kopi Anda, dan jangan lupa untuk tetap aktif, makan sehat, serta istirahat cukup. Karena di usia senja pun, semangat hidup tetap bisa menyala dengan cara-cara sederhana. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menikmati kopi Anda hari ini.